Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insani Triana, NPM 2013022002, Prodi Pendidikan Fisika kelas B Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tahap remaja? Pendapat saya sangat penting, karena dengan mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui remaja dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, kita akan lebih mudah untuk mengarahkan si remaja tersebut agar tidak salah pergaulan dan tetap pada lingkungan yang positif. Karena faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan si remaja tersebut, maka keluarga juga sangat berperan penting. Selain keluarga, ada teman, ada lingkungan sosial seperti teman dan media sosial, itu juga sangat berperan penting, khususnya agar si remaja ini bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian, dengan mempelajari perkembangan peserta didik atau remaja, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Seperti yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Misalnya, akan diketahui pada umur berapa si peserta didik mulai berbicara dan mulai mampu berpikir abstrak, atau akan diketahui pula pada umur berapa peserta didik tertentu akan memperoleh keterampilan dan emosi khusus. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan peserta didik akan membantu kita untuk merespons bagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik. Bila seorang peserta didik dari taman kanak-kanak tidak mau sekolah lagi karena diganggu temannya, apa yang harus dilakukan oleh guru dan orang tuanya? Bila peserta didik tersebut selalu ingin merebut mainan temannya, apakah dibiarkan saja? Pemahaman kita tentang perkembangan peserta didik akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menunjukkan sumber-sumber jawaban serta pola-pola peserta didik mengenai pikiran, perasaan, dan perilakunya. Kemudian yang ketiga, pemahaman tentang perkembangan peserta didik akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Bila peserta didik umur 2 tahun belum berceloteh atau banyak bicara, apakah dokter dan guru harus mengkhawatirkannya? Bagaimana bila hal itu terjadi pada peserta didik umur 3 atau 4 tahun? Apa yang perlu dilakukan bila remaja umur 15 tahun tidak mau lagi sekolah karena keinginannya yang berlebihan, yaitu ingin melakukan sesuatu yang menunjukkan sikap jagoan? Jawabannya akan lebih mudah diperoleh apabila kita mengetahui apa yang biasanya terjadi pada peserta didik atau remaja tersebut. Nah, dengan mempelajari perkembangan peserta didik akan membantu untuk memahami diri sendiri. Dengan kata lain, pengetahuan ini akan membantu kita memahami apa yang kita alami sendiri. Misalnya, mengapa masa puber kita lebih awal atau lebih lambat dibandingkan dengan teman-teman kita. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan bagaimana proses belajar peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, serta dari yang tidak tertarik menjadi tertarik pada suatu pelajaran. Jawabannya, untuk pembahasan nomor 2, proses belajar siswa untuk membentuk kemampuannya atau kompetensinya dimulai dari yang pertama, skema atau skemata, yaitu struktur kognitif yang dengannya siswa beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengidentifikasi rangsangan yang datang dan terus berkembang. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan konsep awalnya dengan hanya menambah atau merinci. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Yang keempat, ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Jelaslah bahwa teori belajar bermakna
bersifat konstruktif karena menekankan proses asimilasi dan akomodasi fenomena pengalaman dan fakta baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dimiliki oleh diri siswa sebelumnya. Kemudian, tahapan-tahapan belajar. Dalam proses belajar siswa ada 3 fase. Yang pertama adalah fase kognitif, yaitu tahapan di mana siswa mendapatkan suatu materi atau ilmu dari seorang guru. Dalam fase ini, siswa memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktivitas gerak yang akan dipelajari, dan diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk motor plan, yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara melakukan keterampilan. Tahap kedua adalah fase asosiatif atau fiksasi, yaitu tahap di mana siswa akan melakukan latihan dari materi atau ilmu yang sudah diajarkan dalam tahap kognitif. Pada tahap latihan ini, siswa diharapkan mampu mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan oleh guru. Tahap ketiga adalah fase otomatis. Pada tahap ini, pada tahap ini, siswa telah melakukan atau mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan karena siswa telah memasuki fase otomatis. Artinya, siswa dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap materi atau ilmu yang sudah diajarkan oleh guru dalam fase kognitif. Tanda-tanda siswa telah memasuki tahapan otomatis adalah bila seseorang dapat mengerjakan tugas tanpa berpikir lagi. Pertanyaan yang ketiga adalah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Dari beberapa faktor tersebut, manakah yang paling mempengaruhi? Dan jelaskan. Baik. Ya, ada beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Di mana faktor internal yaitu berasal dari dalam diri peserta didik, berupa semangat belajar, kemudian kecerdasan, bakat, minat, sikap, dan hal lainnya yang mendukung proses pembelajarannya. Tetapi dalam proses pembelajaran, tentulah prosesnya tidak berjalan dengan mulus. Pasti ada waktu di mana si peserta didik merasa jenuh dan lelah terhadap apa yang ia kerjakan. Oleh karena itu, faktor eksternal atau faktor dari luar di sini sangat berperan penting sebagai pendukung. Faktor dari luar di sini bisa kita dapatkan dari keluarga, seperti orang tua, kemudian lingkungan sosial kita, bisa di sekolah, di masyarakat, ataupun di sosial media, untuk mendapatkan motivasi dan semangat belajar yang lebih baik. Maka kedua faktor ini sangatlah berhubungan dalam hal proses pembelajaran, sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Yang keempat, jelaskan secara singkat karakteristik perkembangan emosi remaja dan bagaimana kondisi emosi remaja yang terjadi apabila tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua. Masa perkembangan setelah masa anak-anak dan menuju masa dewasa yang meliputi perkembangan emosi, fisik, dan kognitif. Pada tahap remaja, seorang remaja akan mengalami perkembangan emosi. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Sehingga pada masa remaja, seorang remaja harus mendapat perhatian lebih dari orang tua. Ungkap Zola, Ilyas, dan Yusri 2017. Kemudian juga bimbingan dari guru dibutuhkan. Selain itu, lingkungan yang baik agar emosi remaja juga dapat terkontrol. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan keterangan emosional sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar serta perubahan tuntutan dari lingkungan, sehingga diperlukan suatu proses penyesuaian diri dari remaja.
Tidak semua remaja mengalami badai dan tekanan, namun benar-benar juga bila sebagian remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Karakteristik perkembangan emosi pada remaja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cinta atau kasih sayang. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Perasaan ini dapat disembunyikan. Yang kedua, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik, dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat. Yang ketiga, ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi yang memainkan peranan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Melalui rasa marahnya, seseorang mempertajam tuntutannya sendiri dan pemilikan minatnya sendiri. Yang keempat, ada ketakutan dan kecemasan. Banyak ketakutan baru muncul karena adanya kecemasan dan rasa berani yang bersamaan dengan perkembangan remaja. Tidak ada seorang pun yang menerjunkan dirinya dalam kehidupan dapat hidup tanpa ada rasa takut. Cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri. Mulai mengamati orang tua dan guru-guru secara lebih objektif. Pemberontakan. G. Mengalami konflik dengan orang tua mereka. Dan H. Seringkali melamun, memikirkan masa depan mereka. Jika emosi remaja tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di antara para remaja masih banyak yang mengalami masalah, yaitu remaja yang menampilkan sikap dan perilaku menyimpang, tidak wajar, bahkan immoral, seperti membolos dari sekolah, tawuran, tindak kriminal, mengkonsumsi minuman keras, menjadi pecandu nafsa, dan berhubungan badan sebelum nikah. Selain itu, anak enggan menceritakan apa yang sedang dia rasakan sekalipun mengenai ketertarikannya pada lawan jenis. Pada masa ini, tidak jarang muncul sifat yang dapat dikatakan tidak sopan pada remaja yang perkembangannya tidak dikontrol oleh orang tua ataupun orang dewasa yang berada di sekelilingnya. Nah, dengan ciri-ciri emosional remaja menurut Biller 1972, ciri-ciri emosional remaja berusia tahunan yaitu A. Banyak murung dan tidak dapat diterka. B. Bertingkah laku kasar. C. Ledakan kemarahan. D. Pertanyaan kelima, bagaimana memaksimalkan aktivitas belajar pada peserta didik agar mereka mampu menyeimbangkan antara berpikir dan mengingat? Ditinjau dari pengertiannya, mengingat adalah salah satu perbuatan menyimpan hal-hal yang sudah pernah diketahui untuk dikeluarkan dan pada saat lain digunakan kembali. Menurut Sartilo 1982, kemampuan berpikir siswa ini erat kaitannya dengan kegiatan belajar. Surya 1992. Dari berbagai teori yang telah diuraikan di beberapa sumber, ingatan dan kemampuan berpikir merupakan dua kemampuan yang harus dikuasai sehingga mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Semuanya bergantung dari diri kita sendiri.
dan bagaimana kapasitas otak kita untuk mampu mengingat dan berpikir. Jadi, kita jangan terlalu banyak berpikir karena bisa menyebabkan stres yang berkelanjutan, sehingga bisa menghapus sedikit demi sedikit ingatan yang ada di kepala kita. Pertanyaan terakhir, yaitu nomor 6. Seberapa penting motivasi dalam kegiatan belajar? Bagaimana cara melihat motivasi peserta didik yang kurang? Dan bagaimana cara memberikan motivasi kepada peserta didik? Baiklah, jawabannya. Jawaban nomor 6. Motivasi sangatlah penting dalam membentuk seberapa besar minat belajar siswa. Motivasi juga mempengaruhi seberapa banyak siswa akan mempelajari sesuatu dari kegiatan pembelajaran, atau seberapa banyak penerapan siswa dalam menangkap informasi yang disajikan kepada mereka. Siswa yang terdorong untuk belajar akan menggunakan kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi tersebut, sehingga siswa dapat menyerap dan menangkap lebih baik. Motivasi belajar siswa merupakan faktor utama dalam keberhasilan belajar siswa. Cara melihat peserta didik yang kekurangan motivasi dalam belajar adalah bisa dilihat dalam proses pembelajaran sehari-hari. Karena seorang guru sudah mempelajari ilmu psikologi pendidikan, yang artinya mereka sebagai tenaga pendidik sudah bisa membaca gerak-gerik si peserta didik. Peserta didik yang kurang termotivasi belajar akan terlihat tidak konsentrasi ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, kemudian tidak semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran, banyak melamun dan lain-lain. Kemudian cara memberikan motivasi kepada si peserta didik adalah dengan memberikan contoh-contoh nyata yang berada di sekitar lingkungannya. Kemudian memberikan gambaran-gambaran orang yang sudah sukses karena melakukan proses pembelajarannya dengan baik. Dan selain itu, juga dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar peserta didik tidak cepat bosan. Selain itu, untuk menciptakan jiwa kompetitif pada peserta didik ataupun menjadikan peserta didik sebagai siswa yang aktif di kelas dengan memberikan soal-soal rebutan, dan yang bisa menjawab bisa mendapatkan poin dari tenaga pendidik. Kemudian jangan lupa berikan motivasi. Jangan lupa berikan motivasi serta apresiasi dan pujian kepada peserta didik yang telah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.